8 Dzulhijjah. Nah, kita biasanya pada tanggal 8 Dzulhijjah akan diberangkatkan menuju Arafah. Ya, tergantung nanti urut-urutannya dari pemerintah. Tanggal 8 siap-siap menuju Arafah. Nah, karena kita berada di dalam area mikot di dalam Mekah, kita mikotnya ngambil dari hotel. Paham Bapak Ibu? Mikot kita dari hotel. Jadi di hotel itu tanggal 8 apa pekerjaannya? Mandi. Terus pakai baju, pakai kain ihram. Terus sholat 2 rakaat. Terus membaca niat. Paling tidak saat naik bis kita membaca niat. Apa niatnya? Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Membaca niat di mikot itu wajib. Ya, membaca niat haji di dalam mikot itu wajib hukumnya. Tapi kalau niat secara utuh itu hukumnya rukun. Rukun itu lebih bernilai daripada wajib. Paham Bapak Ibu? Anggap saja sudah selesai kita di mikot, terus diberangkatkan menuju Arafah. Untuk apa? Kita sudah berpakaian ihram lah ya. Kalau sudah pakai ihram, sudah membaca niat, maka berlakulah larangan-larangan ihram. Dari mikot terus membaca talbiyah menuju Arafah. Lah pelaksanaannya besok, pelaksanaan wukufnya besok tanggal 9 dimulai dari habis zuhur. Pak, dimulai dari habis zuhur biasanya ada khutbah di Arafah, terus sholat zuhur jamak takdim, terus mulailah pekerjaan wukuf. Jangan lupa wukuf itu dimulai sejak habis zuhur. Jadi Bapak Ibu begitu datang di Arafah, mau istirahat, mau tiduran nggak apa-apa, tapi tetap pakai pakaian ihram. batal boleh nggak? Batal ya boleh, Boleh. tapi kalau mau sholat harus wudhu. Paham Bapak Ibu? Kencing boleh tapi di kamar mandi. Ada disediakan kamar mandi di sekitar Arafah. Karena kencing batal berarti harus wudhu untuk mengerjakan sholat zuhur dan asar. Dikerjakan dari sejak zuhur sampai menjelang maghrib, sampai terbenamnya matahari. Karena orangnya banyak Bapak Ibu, kalau dulu Nabi sholat isya, maghrib dan isyanya di Musdalifah, berangkat di Musdalifah istirahat, sholat maghrib, sholat isya, terus menjelang subuh berangkat, setelah subuh berangkat menuju Mina. Kalau sekarang karena kondisi manusianya banyak, ada yang hanya sekedar lewat, tapi mampir sebentar, terus diberangkatkan ke Mina. Istilahnya sekarang ngurur. Apalagi orang-orang yang usianya sudah sepuh, biasanya itu di Musdalifah tidak berminat di situ, diistirahat sebentar, terus langsung berangkat ke Mina. Mina sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Disunahkan waktu duha menuju tugu Aqabah. Nah, Aqabahnya di sana, tugu-tugunya. Di tanggal 10 melempar jumroh Aqabah. Setelah melempar jumroh Aqabah, selesailah pekerjaan di hari itu.
boleh tukar dengan ditandai cukur. Berarti cukurnya 2 kali, Mas? Ya, cukurnya 2 kali. Kalau sudah habis di Mekah nggak ada rambut lagi gimana? Ya, dijalankan aja pisaunya. Dijalankan aja. Pisaunya atau guntingnya dijalankan aja. Yang untuk mencukur itu dijalankan di kepala. Oh. Waktunya berbeda antara umroh dengan haji itu waktu yang berbeda. Berarti Kalau udah kita tumbuh lagi gelombang ya? awal sudah tumbuh lagi. Tapi kalau gelombang akhir sudah mendekati tanggal 8 ya insya Allah belum tumbuh. Kita Nah yang itu gelombang 1. dijalankan pisau cukurnya di kepala. Tetap dikerjakan. Tanggal jumroh waktunya duha ya Pak? Tanggal 10. Duha tanggal 10. Gini Bapak Ibu. Jadi sunahnya Bapak Ibu melempar jumroh akobah di tanggal 10 itu waktu duha. Tapi orang-orang Indonesia ini kan dianggap orang yang lemah, orang yang kecil, sehingga oleh panitia yang ada di Arab diselenggarakan biasanya setelah zuhur. Loh itu sah apa enggak Pak? Sah. Itu tetap sah. Paham Bapak Ibu? Kalau zaman dulu kalau zaman Nabi diberangkatkan waktu menjelang subuh. Sah nggak apa? Bang Nabi yang ngerjakan masa nggak sah. Paham? Jadi boleh dikerjakan. Yang penting harus melempar jumroh akobah sebagai tanda selesainya mengerjakan haji di hari itu. Itu namanya tahallul awal. Paham? Namanya tahallul awal. Sudah boleh pakai baju biasa, boleh pakai minyak wangi, yang tidak boleh jima. Ya, yang tidak boleh hanya jima. Pekerjaan yang lain sudah boleh. Paham? Tambahan dari saya Bapak-bapak Ibu-ibu, sunnah-sunnah yang tadi saya jelaskan kadangkala tidak bisa kita kerjakan karena tergantung situasi dan kondisi. Tadi dijelaskan pada tanggal 9 atau tanggal 10, kan tanggal 9 kita wukuf. Tanggal 10 itu ke Mina tuh tujuannya melempar tugu A. Kan tugunya ada 3 tau. Tanggal 10 itu hanya 1 tugu yang paling dekat kota Mekah, yang paling ujung. Sunnahnya waktu duha. Tapi itu tidak bisa kita laksanakan karena tergantung diangkutnya kita dari Musdalifah ke Mina. Tergantung pengangkutannya ya. Tergantung pengangkutannya, gitu. Oh. Kalau diangkutnya jam kadang habis lewat tengah malam, kita nyampainya jam 2, jam 3 masih bisa kita santai di tenda Mina, terus kita istirahat, habis subuh baru kita waktu 2 melempar. Tapi kalau sampai diangkutnya dari Musdalifah ke mana ke Mina itu jam 11 siang. Lah kemarin aja jam 2 ngelempar tuh udah kosong. Bisa foto-foto sama jamaah. Orang diangkutnya jamaah terakhir jam 12 jam 1 siang diangkut ke Mina. Sesampainya Mina baru kita ke Akobah melempar. Ya, diusahakan memang sunnah-sunnah kita laksanakan tapi kita tetap menyesuaikan kondisi pelaksanaan di sana. Ya, kita diangkut dari Mina, dari Musdalifah ke Mina tuh sangat tergantung nanti kita ada beberapa kloter. Nanti diundi, diangkut dari Musdalifah ke Mina tuh kloter berapa dulu. Dalam satu maktab tuh 5 kloter. Ya. Demikian juga kalau tanggal 11, 12 atau sampai 13 itu bisa kita disunahkan dan harus kita kerjakan bahkan. Pentas yang terakhir melemparnya itu ba'da zawal. Setelah tergelincirnya matahari. Kalau belum tergelincirnya matahari nggak sah lemparannya. Itu bisa kita akalkan karena kita sudah di Mina. Ya, sudah di Mina. Ba'da zawal itu setelah tergelincirnya matahari. Ya, kita tergantung pembimbingnya nanti bagaimana menstrategikannya. Karena Indonesia tadi benar dijelaskan. Biasanya habis subuh tuh tanggal 11, tanggal 12 atau 13. Orang-orang Indonesia itu ramainya habis subuh. Habis subuh tuh pada ngelempar, padahal sunnahnya habis duhur. Pertanyaannya gini sederhananya, bapak-bapak, ibu-ibu ngerjakan sholat duhur jam 10 atau jam 5 pagi sah nggak? Nah, jadi diusahakan nanti ba'da zawal. Ada teknis
tingkat pembimbing lah itu yang bisa diakali. Walaupun kita dilarang di waktu-waktu yang apa namanya yang sunnah tadi, tapi bisa diakali. Ya, tanggal 11, 12 atau 13. Kalau sampai tanggal 2 senapar awal, kalau sampai tanggal 13 senapar sani, itu bisa diakali pada zawal. Ya, pada zawal itu setelah terbitnya matahari. Biasanya terowongan Mina di saat itu waktu-waktu itu dijaga oleh tentara. Ini orang-orang Indonesia yang kecil-kecil masuk, ini jadi nggak boleh masuk karena jadwalnya bukan kita, bukan Indonesia. Ya, nggak boleh masuk orang-orang yang Afrika, ya Turki. Nah, ada caranya ngakalinya. Berangkatnya jam 11. Ya kan, zuhur tuh jam setengah 1 kata. Berangkatnya jam 11, jalannya santai aja. 3 kilo lah kira-kira ke jemaah. Udah capek istirahat dulu. Sambil nunggu Allahu Akbar, baru melempar ya. Itu tambahnya ya. Nanti kita yang lain-lainnya ada tambahnya. Oke Bapak Ibu, anggap saja kita sudah wukuf dan sudah di Mina. Terus kita sampailah pada tanggal 10 untuk melempar jumroh Aqobah. Mari kita 10 hujan turun. Ke Aqobah yuk. Nyari batu sendiri ya. Oh ngikuti Pak, ngikuti. Monggo Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, anggap saja ini terowongan Mina. Ya, ini anggap saja terowongan Mina. Nah, terus kita masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Ini daerah Jumroh. Ya, ini daerah Jumroh. Ya. Ini daerah Jumroh. Ini namanya Jumroh Ula. Ya, Jumroh Ula. Ini tanggal 10 nggak dilempar. Ya, tanggal 10 nggak dilempar. Oh tanggal 10 nggak dilempar Mas ya? Dilempar paling ujung. Pokoknya pertama Ini masuk ke ujung. Jumroh Wusto yang tengah. Ya, tanggal 10 tuh langsung ke ujung. Oh, dia selamat dari penyerbuan kita. Ya kan? Nggak ada rapal-rapal ucapan Mas ya? Nggak ada. Aqobah. Ini namanya Jumroh Aqobah. Jadi pada tanggal 10 yang dilempar hanya Jumroh Aqobah. Bapak Ibu, pada tanggal 10 yang dilempar hanya Jumroh Aqobah. Sunahnya melemparnya jumroh itu ada di sebelah kanan, terus Masjidil Haram di sebelah kiri. Gini. Ya. Paham ya? Maka saat kita masuk langsung ambil ke sebelah kanan terus hingga ketemu Jumroh Aqobah. Posisinya ini di sebelah kanan kita, melempar dengan 7 kerikil, masing-masing satu lemparan membaca takbir. Lempar kena Allahu Akbar, lempar lagi, dan itu insya Allah banyak kenanya. Karena jumrohnya itu lebar, mungkin ada 4 atau 5 meter itu tinggi, dan lemparnya itu mendekat dengan tabirnya jumroh. Ada tabirnya, bibirnya sumur, insya Allah banyak kenanya.
Wah, begitu jaraknya mungkin 2 meter. 2 meter. Dari bibir sumur ini. Saat melempar usahakan jangan dari sono, harus ke bibir sini. Bibir sumurnya ya, jangan dari sono. Jadi melempar sambil membaca takbir. Allahu Akbar.